Sebagai orang introvert, pasti kamu suka kan sama sendirian. Tapi ada momen-momen dimana kamu tuh merasa kesepian. Aku juga mengalaminya. Ada momen dimana aku tuh sendirian, tapi aku nggak merasa kesepian. Tapi juga ada momen dimana aku ditemani, dikelilingi oleh banyak orang, tapi aku malah merasa kesepian. Aneh kan? Yang pertama aku mau bilang kalau perasaan kesepian adalah perasaan yang sangat normal. Nggak ada yang salah dengan diri kamu, dan rasa kesepian tuh sama loh, sama rasa lapar. Ketika kita itu sedang kelaparan, itu kayak sinyal yang diberikan oleh otak kita untuk memberitahu kalau, hey Marcella, kamu tuh lagi lapar, kamu tuh butuh makanan. Makanya akhirnya perut kita jadi keloncongan dan kita makan. Kesepian itu adalah sinyal yang diberikan oleh otak kita untuk bilang gitu, woi Marcella, lu tuh kesepian woi. Artinya apa? Lu tuh butuh koneksi. Kamu butuh koneksi. Manusia adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Ini tuh adalah hal yang terjadi mau di introvert, mau kamu extrovert, mau kamu ambivert. Kita butuh koneksi. Kenapa kita bisa kesepian walaupun dikelilingi oleh banyak orang? Ya karena kemungkinan kita nggak merasakan koneksi dengan orang-orang itu. Mungkin kamu tinggal bersama keluarga rame-rame, kamu ke sekolah atau kamu ke kantor ketemu sama orang banyak, tapi kamu masih bisa merasa kesepian karena kamu nggak merasakan koneksi secara emosional yang dalam dengan mereka. Bisa juga kamu sendirian, kamu suka sendiri, kamu suka di rumah, kamu homebody, tapi kamu merasa nggak kesepian ya karena kamu sebenarnya punya koneksi yang dalam dengan dan erat dengan orang lain gitu. Jadi gimana solusinya biar kita nih orang introvert masih bisa menikmati waktu sendirian kita tanpa mengalami kesepian? Yang pertama adalah kita tetap butuh seseorang. Dari pengalamanku sebagai orang introvert, kita nggak butuh kok circle yang besar-besar banget. Yang penting kita punya 1-2 orang yang bener-bener kita percaya, bener-bener bisa kita andalkan, yang bener-bener bakal ada buat kita. Kita nggak butuh banyak-banyak. 1-2 orang yang bisa kita percaya, itu udah luar biasa. Emang, yang susahnya itu adalah mencari 1-2 orang itu. Makanya, poin kedua adalah fokuslah ke hubungan-hubungan yang berkualitas. Aku suka banget nih dapet DM dari followersku di Instagram. Kak, aku berada di circle, tapi aku tuh kayak berasa nggak diperhatikan. Aku berasa kayak aku tuh nggak dianggap. Temenku selalu datang kalau mereka lagi butuh, tapi kalau misalnya aku lagi butuh mereka nggak ada. Dan why? Kenapa kamu masih bersama dengan mereka? Buat apa kamu masih bersama dengan orang-orang yang gak menghargai kamu? Percaya gitu, di luar sana ada kok orang-orang yang akan menghargai kamu, tapi itu berarti kamu harus menjauh dari lingkungan yang gak menghargai kamu. Beradalah di lingkungan yang di sana kamu merasa kamu bisa menjadi diri sendiri, tapi juga kamu bisa berkembang menjadi versi diri kamu yang lebih baik. Kalau kamu merasa kamu nggak berada di lingkungan yang seperti itu, maka kamu harus mencari lagi lingkungan, circle, pertemanan yang sesuai dengan kamu, dan itu akan membutuhkan waktu yang lama. Aku nggak bilang ini gampang, ini susah. Mencari orang-orang seperti itu tuh susah, butuh usaha, tapi akan worth it dengan usahanya. Yang ketiga adalah terus improve diri sendiri. Terus mengimprove diri sendiri, terus belajar, terus berkembang. Aku selalu pengen ingetin kalau walaupun sebagai introvert pun, tetap kok penting untuk kita belajar skill-skill yang mungkin kita nggak jago. Aku dari dulu merasa aku nggak jago ngomong, nggak jago menyampaikan dalam bentuk omongan, tapi aku paksa diriku untuk memperlebar zona nyamanku, untuk belajar hal-hal yang aku dulu merasa aku tuh nggak mungkin bisa. Makin kita bertumbuh, berkembang, menjadi versi diri kita yang terbaik, maka kita akan seperti bunga menarik lebah. Kita akan menarik hal-hal yang positif juga. Di momen kamu merasa kesepian, aku pernah melaluinya, dan menurutku ya, momen itu adalah momen yang aku paling banyak bertumbuh. Pas aku mengalami momen kesepian yang sangat sepi dan sangat kosong, itulah momen dimana aku mempertanyakan kembali gitu. Waktu itu tuh aku lagi galau tentang pekerjaanku gitu. Aku bekerja di kantor yang aku merasa kurang bahagia gitu di sana. Aku mempertanyakan hal-hal seperti itu, kayak apakah aku masih mau di sini? Apakah ini sejalan dengan apa yang pengen aku lakukan, apa yang pengen aku capai 5, 10, 15, 20 tahun lagi di masa depan? Jadi aku mempertanyakan hal-hal seperti itu di masa aku merasa kesepian gitu. Aku mempertanyakan kembali semua value, semua kepercayaan, semua trauma, semua halangan yang aku miliki di diriku sendiri.
Dan di momen itulah aku belajar, itu sekitar 2-3 tahun yang lalu ya. Aku paling banyak belajar tentang diri sendiri, aku paling banyak belajar tentang psikologi, tentang mental health. Tanpa momen itu, aku akan terus kehilangan diri sendiri. Yang keempat adalah tetap lakukan hal baru. Memang sih, saat kita lagi merasa stuck, merasa kesepian, merasa kita kayak nggak punya siapa-siapa, semakin kita mau mengurung diri sendiri gitu loh. Semakin kayak nggak ada yang peduli, nggak ada yang perhatikan. Dan aku tahu seberapa kuatnya pemikiran itu. Tapi sebisa mungkin jangan ikutin insting kamu untuk mengurung diri. Karena perasaan kesepian itu akan semakin meningkat dan bisa membuat kamu jadi depresi. Jadi sebisa mungkin tetap coba hal baru, ikutin aktivitas baru, coba untuk bergabung di komunitas baru, ngobrol sama teman-teman lama, ngobrol sama teman-teman baru, coba reach out ke orang-orang yang pernah menjadi teman kamu. Memang rasanya akan menantang dan gak nyaman, tapi percayalah, inilah yang harus kamu lakukan sekarang. Kalau misalnya kamu ada teman-teman atau kenalan yang mengalami kesepian, jangan ragu untuk ngomong ke mereka. Jangan ragu untuk chat mereka, tanya gimana kabar mereka akan sangat membutuhkannya. Yang terakhir adalah balance. Aku percaya kita bukan cuma harus balance di misalnya makan sehat atau olahraga gitu ya, tapi juga harus balance di kehidupan sosial kita dan kehidupan pribadi kita. Walaupun kita suka sendiri, tapi tetap perlu loh kita untuk bersosialisasi. Ini untuk orang introvert ya. Kalau untuk orang introvert ya, walaupun kamu butuh bersosialisasi banget, butuh juga waktu untuk sendirian. Balance ini penting. Kita butuh waktu untuk kita bersama dengan diri kita sendiri, untuk melakukan hal-hal kreatif, untuk introspeksi, untuk menanyakan tentang kita value dan misi hidup. Tapi juga perlu kita bersosialisasi. Kita bertukar pikiran dengan orang, kita menjalin relasi dengan orang, menjalin intimasi dengan orang, biar kita bisa bertumbuh bareng-bareng dengan orang itu. Oke, intro friends, semoga video ini ngebantu. Bye-bye.